Shalom sahabat Petra yang terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap sahabat Petra dalam kondisi yang baik, sehat dan penuh dengan sukacita. Pada embun pagi hari ini, Jumat 24 Juni 2022, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Adapun bacaan saat ini diambilkan dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-20 dengan tema kabar baik tentang pendamaian. Sahabat Petra yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur saat ini Engkau memberikan kami berkat-Mu dengan kami diperbolehkan memasuki hari yang baru. Dan saat ini kami membuka bersama-sama hendak merenungkan sabda firman Tuhan sebagai dasar kami untuk membangun kehidupan di saat ini. Tuhan, tolong kami buka hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman-Mu ini boleh kami terima dalam setiap langkah hidup kami, dan boleh kami lakukan sebagai pemandu dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, oleh karena itu kami mohon, supaya dosa dan kelemahan kami ini tidak menjadi penghambat bagi kami untuk mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu ini dalam setiap langkah hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan sabda firman Tuhan, urapi kami dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga apapun yang hendak hamba-Mu perkatakan berasal dari kebenaran firman Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa, mengucap syukur, dan berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini diambilkan dari 2 Korintus 5, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 20, dengan bacaan yang demikian. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, Rasul Paulus berkata, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalimat berikanlah dirimu didamaikan dengan Allah dalam bahasa aslinya yaitu kata lagete. Terjemahan harafiahnya yaitu biarkanlah dirimu didamaikan atau jadikanlah dirimu didamaikan. Sebagai manusia kita menyadari bahwa kita tidak pernah luput dari dosa. Entah itu dosa pikiran, tindakan, atau juga perkataan kita. Dosa pikiran yang tahu hanya diri sendiri dan Tuhan. Tidak ada sesama manusia yang tahu pikiran sesamanya, karena manusia itu serba terbatas. Namun, dosa tindakan dan dosa melalui perkataan kita
juga bisa diketahui oleh sesama kita juga. Ketika perkataan atau tindakan kita yang tidak terpuji itu terlontarkan kepada sesama, kadang-kadang sulit untuk meminta maaf, atau sebaliknya. Bahkan lebih parahnya, enggan bertegur sapa dengan orang tersebut karena kita masih mempertahankan ego kita. Bahkan kadang juga sering kita kemudian menyesal, jengkel pada diri sendiri. Benci dan memusuhi, betapa malangnya kita jika sifat itu kemudian tetap dipelihara dan dipertahankan terus-menerus. Kita mau berbaikan kembali. Jadi, kata berdamai itu suatu perbuatan aktif. Cermati bagaimana anggapan Rasul Paulus pasti berbeda. Apakah menurut Rasul Paulus berdamai itu merupakan perbuatan pasif? Ini tidak boleh begitu cepat disimpulkan, karena masih ada cerita selanjutnya. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat Petra yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus bukan meminta umatnya untuk berdamai, melainkan meminta mereka untuk mau didamaikan. Di sini, Rasul Paulus memilih bentuk verbal yang mampu mengungkapkan anggapannya, seperti yang telah dituliskan di atas, bahwa kata didamaikan adalah kata legete. Kata ini artinya bukan aktif dan bukan pasif. Lebih dalam lagi, jika kemudian kita menelusuri bahwa arti dari kata legete adalah bentuk verbal pasif yang menimbulkan respon aktif dari orang yang mau didamaikan. Contoh nyatanya kita temukan dalam bacaan ketika Rasul Paulus membuat surat pribadi yang ditujukan kepada Filemon, di mana ketika itu terjadi hubungan yang tidak baik atau keretakan dan kerenggangan hubungan dengan Onesimus. Ketika relasi antara Filemon dan Onesimus ini retak, maka kemudian hadirlah Rasul Paulus sebagai perantara untuk mendamaikan mereka. Nah, kalau kemudian kita sederhanakan di dalam suratnya ini, kita bisa melihat bahwa dibangunnya sebuah teologi yang disebut dengan teologi rekonsiliasi. Kita semua tahu bahwa manusia berada dalam hubungan yang sudah rusak. Manusia memerlukan dan membutuhkan pemulihan hubungan itu. Tetapi masalahnya, manusia tidak bisa memulihkan hubungannya dengan Allah. Oleh karenanya, maka Allah mengutus Yesus Kristus melalui karyanya sampai dengan kematian dan kebangkitannya, itu semua dilakukannya untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang rusak dan menunjukkan akan kasih Allah kepada manusia. Sehingga dengan demikian terbukanya hubungan baru secara vertikal dengan Allah dan horizontal dengan sesama manusia. Dalam hal ini, maka salib ini menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan relasi vertikal dengan Allah dan relasi horizontal dengan sesama manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sahabat Petra, jika kita didamaikan dengan Allah, itu jelas bukan hasil doa kita, bukan pula hasil amal kita, melainkan pemberian cuma-cuma yang ditawarkan Allah kepada manusia, atau dengan kata lain, sola gratia. Jadi, dalam hal ini, ada tawaran yang artinya bisa ditolak atau diterima oleh manusia.
Tetapi tanpa basa-basi, Rasul Paulus meminta kita untuk menerima tawaran itu. Kata Rasul Paulus demikian, berilah dirimu didamaikan. Siapa yang mendamaikan? Tentu saja melalui Yesus Kristus. Siapa yang kemudian didamaikan? Tentu saja kita sebagai manusia. Lalu didamaikan dengan siapa? Jelas di sini relasi kita dengan Allah. Kenapa? Karena hubungan yang sudah rusak ketika manusia jatuh di dalam dosa. Sahabat Petra yang terkasih, jika kita didamaikan dengan Allah, maka wajib hukumnya. Bukan lagi sekedar sunnah, tetapi wajib. Dalam Ibrani 12 ayat 14, dikatakan demikian, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Sekali lagi saya ulangi, Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Artinya, kita harus damai dengan siapapun, baik itu dengan keluarga kita, tetangga kita, agama lain, bangsa lain, dan seterusnya. Tetapi juga jangan lupa, kita juga perlu berdamai dengan diri kita sendiri. Dan hal ini tidak terjadi begitu saja kalau kita pasif, tetapi perlu sikap proaktif. Ingat bahwa kata-kata legete itu bentuk verbal pasif yang kemudian menimbulkan respon aktif. Aktif dalam hal ini mau didamaikan dan menerima tawaran untuk perdamaian dengan Allah dan sesama. Oleh karena itu saat ini jangan tunda-tunda lagi. Mumpung kita masih dikaruniai waktu dan kesempatan oleh Tuhan, maka mari kita berdamai. Mengakui segala dosa, kesalahan, kekilafan, ketidaksempurnaan kita di hadapan Allah. Tetapi juga mau untuk memaafkan dan juga memohon maaf kepada orang yang telah kita lukai. Allah senantiasa membuka peluang selebar-lebarnya kepada siapapun yang mau datang kepadanya dan mau didamaikan oleh Allah, pasti akan diterima oleh Allah dan didamaikan. Masalahnya, kita mau atau tidak. Maka Rasul Paulus menegaskan kepada kita, berilah dirimu didamaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dalam memperbaiki relasi dengan Allah maupun juga sesama dan diri kita sendiri. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi Jumat 24 Juni 2022. Kiranya sabda Tuhan ini menguatkan dan menghibur sahabat Petra sekalian. Saya, Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede, mohon diri dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Kiranya kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menolong, memampukan sahabat Petra sekalian untuk menapaki panggilan sebagai seorang Kristen sejati yang mampu menjadi saksi Kristus yang setia dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.